Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء qadir. Nah, jadi ayat 41 ini terkait pembagian ya harta rampasan perang atau ganimah. Nah, jadi surat ini Allah turunkan terkait ya setelah terjadinya perang Badar. Nah, di situ kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan juga mendapatkan ya harta rampasan perang ya yang cukup banyak. Nah, sehingga di sini Allah menurunkan ya ayat ini terkait ya bagaimana cara pembagian ya harta rampasan perang tersebut. Nah, maka kita lihat di sini Allah berfirman, wa'lamu, dan kalian ketahuilah, annama, sesungguhnya, ghanimtum, telah kalian dapat dari rampasan perang, min, dari syai'in, sesuatu apapun, fa anna lillah, maka sesungguhnya bagi Allah, khumusahu, seperlimanya, walir rasuli, dan untuk rasul, walizil kurba, dan untuk sanak kerabat rasul maksudnya di sini, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa bani sabil, dan ibnu sabil atau musafir. In, jika kuntum, kalian adalah amanu. Nah, jika kalian beriman billah, kepada Allah, wama, dan apa yang anzalna, telah kami turunkan, ala, kepada abdina, hamba kami Muhammad, yauma, pada hari al-furqan, hari perang Badar ya, atau hari Furqan, yaumal taqa, nah pada hari bertemu al-jam'an, dua pasukan, wallahu, dan Allah, ala, atas, kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, jadi ayat ini tadi Allah memberikan penjelasan ya secara rinci bagaimana cara membagi harta rampasan perang. Nah, karena pada saat itu ya ini adalah perang yang pertama kali ya dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat ketika sudah berhijrah ya ke Madinah. Nah, walaupun ada peperangan kecil sebelumnya, tapi ini termasuk perang Badar ya, perang yang besar ya. Nah, pada perang Badar ini diketahui sebelumnya pasukan Rasulullah ini tidak begitu siap ya ibu-ibu ya, karena mereka ini hanya terdiri dari kurang lebih ya 313 ya personel ya, 313 pasukan, di mana mereka tidak memiliki ya persenjataan yang memadai ya, karena waktu itu tujuannya ya hanya untuk menghadang ya kafilah Abu Sufyan ya, yang orang kafir ya, yang mereka ingin ambil hartanya, karena orang kafir di Mekah itu sudah banyak ya mengambil harta kaum muslimin ketika berhijrah. Nah, maka mereka ingin mengambil kembali harta mereka melalui Abu Sufyan ini, karena Abu Sufyan adalah pemimpin ya di Mekah saat itu. Nah, namun kemudian ternyata ya Allah memerintahkan berperang ya untuk perang Badar ini. Di sini Allah jelaskan bahwa perang Badar ini adalah hari Furqan, hari pembeda ya antara dua pasukan, yaitu pasukan Allah ya, pasukan yang membela agama Allah, yaitu Rasulullah ya beserta para sahabat,
pasukan yang Allah ridhoi ya, dan juga satunya adalah pasukan kafir ya, kaum musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal ya. Nah, jadi disinilah pembeda yang sangat jelas ya, di mana kebenaran itu benar-benar di sini akan Allah menangkan. Nah, kemudian kebatilan ya, kesyirikan, kemusyrikan ya, penentangan kepada agama Allah, ini Allah hinakan ya melalui perang Badar ini. Nah, jadi perang ini sangat menentukan sekali ya posisi umat Islam ya. Nah, dengan ketidaksiapan tadi ya, kemudian sarana yang sangat kurang, kemudian dibanding ya melawan pasukan yang dipimpin Abu Jahal ini kurang lebih 1.000 orang ya, maka sangat berbanding ya, tidak seimbang sebenarnya secara zahir ya. Namun atas kehendak Allah ya, pasukan Rasulullah yang jumlahnya sedikit ini hanya 1 ya banding 3, Allah menangkan ya, luar biasa. Ini adalah benar-benar berkat pertolongan Allah. Nah, disinilah Allah memberikan kita pelajaran ya, bahwa kemenangan ya dalam segala peperangan pada dasarnya, baik peperangan ya dalam melawan hawa nafsu kita kadang ya, nafsu dunia, nafsu kadang kemalasan, nafsu untuk memperturutkan ya keinginan-keinginan syahwat dan seterusnya, maka ini peperangan yang akan terus berlanjut ya sampai manusia itu kembali ya kepada Allah. Maka di sini kita akan belajar ya bagaimana peperangan yang dimenangkan Allah, terutama peperangan ya melawan bisikan hawa nafsu kita sendiri maupun bisikan setan ya. Nah, di sini yang pertama syaratnya tentunya beriman ya dengan teguh. Nah, keimanan yang teguh, yang kokoh ya, yang ikhlas murni, hanya mengharap ridha Allah, itulah yang akan senantiasa Allah tolong. Kemudian yang kedua ya, setelah keimanan yang kokoh, yang teguh ya, kemudian kesabaran. Nah, di sini kesabaran ini yang dimiliki ya oleh pasukan, mereka tetap bertahan ya, tidak mundur sedikit pun ya ketika sudah berniat tadi ya untuk berjihad di jalan Allah, sudah jelas ini jalan yang Allah ridai, maka sedikit pun tidak gentar ya, tidak berpaling. Nah, begitu juga kita ya, ketika sudah berniat melakukan suatu amal soleh ya, kebaikan, maka jangan pernah kita mundur ya oleh bisikan-bisikan. Misalnya nih, udah niat nih, nanti kalau saya punya uang mau bantu Masjid Al Khair misalnya ya, mau ngasih 1 juta misalnya. Nah, sudah dapat gitu ya keuntungan sekian, jangan pernah kita mundur. Nah, kita sudah bertekad itu untuk amal jariah kita misalnya. Maka bisikan-bisikan lain, sayang bisa beli ini, bisa beli itu, kita kesampingkan dengan tadi keteguhan hati ya. Kemudian sabar ya ketika ada, memang ya dalam menempuh suatu amal soleh itu kadang banyak ya godaannya. Misalnya sholat nih ibu-ibu ya, pengennya kan cepat-cepat kadang ya. Nah, kalau bisa itu masakan, masih keingat masakan, ibu-ibu mungkin masih ingat ada cucian ya dan lain-lain gitu. Tapi yang namanya sabar ya, kita harus fokus benar ya, bahwa saat ini kita menghadap Allah, maka kesampingkan dulu hal-hal lain. Maka alangkah baiknya ketika kita mau sholat, amankan dulu ya, anak kita yang masih kecil diamankan dulu ya, istilahnya mungkin dia lapar, sediakan dulu gitu ya. Atau misalnya kalau lagi masak, dimatikan dulu dan lain-lain. Hal-hal yang kira-kira mengganggu kita harus selesaikan dulu sebelum salat ya. Bahkan kalau kita lapar ya, maka di dalam Islam diperintahkan makan terlebih dahulu ya, dibandingkan kita menyegerakan sholat kalau kondisinya misalnya lapar. Nah, itulah kesabaran ya. Jadi ketika sholat ya sabar ya, pelan-pelan kita baca takbir, kita membayangkan kebesaran Allah ya, kita benar-benar merasakan Allah ada di depan kita, berkomunikasi, kita berdoa memohon. Nah, itulah juga kita terapkan ya dalam keseharian kita, tidak terburu-buru ya dalam hal melakukan apapun. Allah tidak suka ya perbuatan terburu-buru, tergesa-gesa. Maka kita di sini perlu tadi keteguhan iman ya, pengorbanan ya. Kalau dalam jihad ini tentunya berkorban harta ya, bahkan jiwa, raga. Nah, karena harta yang mereka bawa ya ketika berperang ini, kuda ya yang mereka punyai, tunggangan, perbekalan, itu benar-benar mengambil dari harta mereka pribadi, Masya Allah. Jadi para sahabat yang ikut berperang ini bukan hanya mempertaruhkan nyawa ya, namun harta mereka pun ya, apa yang mereka punya itu diberikan di jalan Allah.
Jadi kita pun ya dalam melakukan amal soleh ini harus totalitas ya, sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Maka itulah yang Allah lihat ya, sejauh mana pengorbanan kita ya, kesungguhan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang Allah janjikan di sini, kemenangan ya, pertolongan. Nah, kemudian keteguhan tadi ya, kesabaran, keikhlasan. Nah, keikhlasan ini mutlak ya di awal, karena syarat ya dari amal soleh yaitu dua saja ibu-ibu. Yang pertama, niatnya harus ikhlas ya, hanya mengharap ridha Allah. Jadi ketika suatu amal itu niatnya bukan karena Allah, itu pintu langit tertutup ibu-ibu. Jadi bayangkan ya, ketika kita sudah membawa amal yang banyak ini ya, namun tidak bisa menembus ya ke arasnya Allah. Nah, jadi sampai ke aras itu kan melewati 7 lapis langit. Jadi kalau langit pertama saja sudah ada riyaknya dari amal kita, itu langitnya nggak mau membuka ibu-ibu. Tertutup, ditolak amal kita. Nah, jadi hati-hati sekali ya ketika kita beramal ini, benar-benar harus ikhlas, jangan mengharap dipuji orang. Nah, kemudian sudah ikhlas, sudah tidak ada riya misalnya. Tembuslah langit pertama, langit kedua masih diuji lagi, Bu, dicek lagi. Ria sudah tidak ada, dicek lagi apakah ada di situ faktor lain. Nah, misalnya berbangga, ujub. Nah, bangga dengan amal. Ini juga akan menolak, Bu. Langit itu akan menutup. Nah, jadi memang sampai tembus ya 7 lapis langit ini amalan kita. Kalau benar-benar tadi syaratnya harus ikhlas ya, hanya mengharap ridha Allah. Kemudian cara-caranya, ini syarat yang kedua dari amal soleh, amal yang diterima. Caranya itu harus sesuai dengan yang apa Rasulullah tuntunkan. Jadi tidak bisa kita membuat-buat sendiri ya. Sudah semangat sekali misalnya ibadah sholat subuh ya, semangat, tapi 3 rakaat maka tertolak ya. Nah, inilah jadi setiap amal kita ini ibu-ibu ya, sholat kita, zikir kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, itu dibawa ya menuju Allah, ke arasnya Allah, itu melewati 7 lapis langit itu. Nah, jadi setiap lapisan itu akan menyeleksi ya, malaikat-malaikat di pintu langit itu menyeleksi amalan kita. Apakah ada di situ kecacatan ya, apalagi kalau tadi ada unsur riya, unsur ujub ya, takabur, maka pintu langit itu tidak akan membuka. Nah, sehingga amal kita itu tertolak ya, nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu kita memang perbanyak istighfar ya, bahkan setelah sholat saja kita disunahkan untuk istighfar terlebih dahulu, karena kita di situ memohon ya, dengan sholat kita mudahan Allah terima. Bisa jadi sholat tadi kita lalai ya, kita takut tidak diterima, makanya istighfar kan ya, disunahkan setelah sholat itu langsung istighfar dulu, baru kemudian zikir-zikir yang lain. Nah, inilah tadi dari ayat ini kita belajar ya bagaimana untuk bisa meraih ya tadi kemenangan ya, sebagaimana yang didapat ya oleh pasukan Rasulullah dan kaum muslimin, karena mereka tadi mempunyai keteguhan iman ya, kesabaran, keikhlasan, kemudian mereka berkorban totalitas ya dari harta dan jiwa mereka dalam rangka berjihad ya, memenuhi seruan Allah, tidak ada yang lain. Nah, karena itu maka Allah berikan kemenangan ya, Masya Allah. Jadi dengan syarat-syarat tadi ya, akhirnya di sini Allah berikan ya. Nah, nanti Allah jelaskan nih bagaimana cara Allah ya di ayat selanjutnya ini, bagaimana cara Allah memberikan pertolongan ya kepada kaum muslimin. Nah, di sini dari ayat yang 41 ini juga kita belajar bahwa ketika ya ada syariat Allah di sini, Allah menjelaskan ya tentang pembagian harta rampasan perang, maka bagi orang-orang yang beriman itu sami'na wa ata'na, tidak ada keberatan sedikit pun, karena pada hakikatnya mereka datang ya memenuhi panggilan Allah untuk berjihad itu niatnya murni, tidak mengharapkan balasan di dunia sama sekali. Jadi ketika harta perang ini diambil alih oleh Allah tadi ya, kemudian semuanya itu milik Allah, kata Allah. Kalaupun akhirnya dibagikan kepada para pasukan, itu terserah Allah, artinya mau membagikan seperberapa, tidak boleh ada rasa keberatan. Nah, kalau ini bisa diterima dengan lapang dada, dengan ikhlas ya, pembagian yang Allah berikan ini, itulah bukti keimanan. Nah, makanya salah satu ya di dalam
riwayat kalau tidak salah di dalam hadis Rasulullah bahwa salah satu syarat keimanan itu juga termasuk ya beriman kepada ayat ini ya, pembagian harta rampasan perang ini, dimana tadi 1/5-nya itu diserahkan ya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kepada Allah dan Rasul ini diserahkan kepada Rasulullah ya bagaimana membaginya. Yang 1/5 ini yaitu di sini untuk Rasul sendiri, kemudian untuk kerabat-kerabat Rasul, artinya istri Rasulullah ya, kemudian kerabat keluarga-keluarga Rasulullah itu mendapat bagian ya, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil ya, para musafir ya yang tidak mempunyai bekal, yaitu ahlu sufah ya, kebanyakan di pinggiran Masjid Nabawi, mereka tidak punya tempat tinggal ya, tidak punya penghasilan. Nah, ini juga mendapat bagian ya dari harta rampasan perang tersebut. Nah, diantaranya pernah diceritakan itu Nabi mengambil salah satu ya pedang Zulfikar ya namanya kalau tidak salah ya, dari harta rampasan perang. Nah, itu tidak boleh ya umat Islam itu, jadi harus Rasulullah dulu mengambil ya 1/5 itu apa yang pengen Rasulullah ambil ya dari harta, baru setelah itu sisanya dibagikan kepada seluruh pasukan ya, seperti itu. Karena memang di dalam riwayat ibu-ibu ya, ada yang diam-diam menyembunyikan ya di dalam bajunya ya, melihat sesuatu yang dia sukai ya, maka inilah salah satu ayat Allah turunkan supaya jangan ada sama sekali yang menyembunyikan, kata Rasulullah, walaupun hanya sebesar 1 jarum, kata Rasulullah, bahkan sehelai benang. Nah, dari harta rampasan itu tidak boleh kaum muslimin mengambilnya sebelum dibagikan oleh Rasulullah. Jadi memang kita hati-hati sekali di sini belajar ya untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, misalnya menemukan barang di jalan ya, jangan seenaknya kita ambil, Bu ya, bahaya. Jadi kalau misalnya menemukan barang rikat sih namanya ya, temuan di jalan gitu ya, benda berharga, maka dalam Islam kalau kita mau mengambilnya itu kita harus umumkan dulu 3 hari 3 malam ya, sampai tidak ada orang yang mengaku. Nah, tapi kan kita susah ya mau mengumumkannya seluruh Bontang, misalnya ketemunya di Bontang. Nah, maka setelah itu tidak ada yang ngaku, baru itu pun ya kalau bisa kita serahkan ya ke misalnya tadi ke masjid atau kemana. Maka dari itu kalau dalam Islam ya, kalau kita menemukan barang memang sebaiknya ya kita biarkan, kalau kita tidak mau sampai mengumumkan segala macam ya, karena bisa jadi orang itu nanti akan kembali ya mengambilnya. Nah, namun zaman sekarang memang sulit ya ibu-ibu ya, bisa jadi orang yang yang tidak baik yang ngambil malah untuk dirinya sendiri. Tapi dalam Islam seperti itu ya aturannya. Jadi kalau ada barang walaupun itu menarik ya di jalan bukan punya kita, maka sama sekali kita dilarang ya untuk mengambil. Nah, sebagaimana di sini dijelaskan tadi, harta rampasan perang bahkan kata Rasulullah seandainya 1 jarum, 1 benang pun tidak boleh diambil ya sebelum dibagikan ya oleh Rasulullah. Nah, kemudian sekarang kita melihat ya bagaimana peristiwa perang Badar ini di ayat 42. Iza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Langsung kita lihat artinya, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Nah, jadi di sini Allah jelaskan ya posisi pasukan kaum muslimin itu berada di pinggir lembah yang dekat dengan sumber air ya. Kemudian pasukan Abu Jahal itu berada di lembah yang lain lagi, lembah yang jauh, dan ada satu lagi kafilah. Nah, di sini adalah kafilahnya Abu Sufyan ya. Kafilah Abu Sufyan ini kafilah dagang ya yang membawa harta yang sangat banyak. Ini posisinya berada di lembah yang lebih rendah lagi. Nah, ini Allah jelaskan ya bagaimana situasi perang Badar seperti itu. Kemudian sekiranya kamu mengadakan persetujuan, kata Allah ya di sini, untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu.
Nah, jadi bisa dibayangkan ya posisi yang saling berjauhan, bagaimana pertempuran itu bisa terjadi ya kalau bukan karena petunjuk dari Allah ya, maka itu tidak akan bisa, kata Allah ya, hari pertempuran itu tidak bisa akan ditentukan. Nah, ini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa mulai dari awal itu memang Allah sudah atur ya dengan pengaturan yang sangat rapi ya, agar kaum muslimin itu menang itu ya sudah diatur Allah ya, strateginya itu langsung Allah yang mengatur. Nah, jadi sebenarnya kita ya di dunia ini kan hanya sebagai alat ya. Allah lah yang maha mengatur. Nah, sehingga kalaupun misalnya tidak sesuai dengan rencana kita, kita harus ridho, harus ikhlas ya. Kita udah semangat nih punya planning ya, A, B, C sudah sangat komplit ya, bahkan sampai program kita itu sangat rapi, sudah sangat ini ya. Namun ternyata tidak sesuai ya dengan harapan kita, maka disinilah ya keimanan ya kita harus kuatkan bahwa ada Allah yang maha mengatur di sini ya. Jadi kita semua di sini ya hanya menjalankan apapun takdir Allah ya, kita tawakal, ikhlas ya. Jadi yang diperintahkan Allah itu hanya ikhtiar kita, usaha kita. Benarkah sudah niat kita dalam melakukan suatu aktivitas itu karena Allah ya, kemudian kalaupun apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, itu pasti yang terbaik ya untuk kita, sehingga kita tidak stres ya Bu ya di dunia ini. Apapun yang terjadi, selama kita sudah lurus istiqomah di jalan Allah ya, kalaupun Allah memberikan keuntungan, memberikan akhirnya kemenangan, itu bonus ya ibu-ibu. Kalaupun akhirnya Allah beri misalnya kekalahan tadi misalnya dalam perang atau apapun, maka itu menjadi penggugur dosa. Jadi tidak ada yang buruk ya bagi orang beriman itu. Kata Allah ya, kalau mendapatkan kesenangan dia bersyukur, kemudian kalau mendapat musibah, kesusahan, sakit, maka dia juga bersabar, karena sabar itu menjadi penggugur dosanya. Nah, kalau bersyukur itu juga menjadi pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Sehingga bagi orang beriman itu lapang ya dadanya dalam menjalani kehidupan, itu tidak ada sempit, tidak ada galau, tidak ada stres, karena dia fokus semuanya diniatkan untuk ibadah. Nah, jadi ketika semua niatnya untuk ibadah, maka tidak ada yang sia-sia ibu-ibu. Walaupun pada zahirnya orang melihat kita misalnya rugi, melihat kita sakit, menderita, tapi di sisi Allah ketika posisi kita itu tawakal kepada Allah, niatnya sudah ikhlas, maka itu suatu pahala yang sangat besar di sisi Allah ya. Nah, maka di sini kita melihat tadi Allah tegaskan ada Allah yang maha mengatur. Nah, tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, di sini subhanallah ya ibu-ibu, orang-orang kafir itu diibaratkan Allah ya adalah orang yang binasa. Bahkan di dalam riwayat itu dianggap orang yang mati di sisi Allah, mati hatinya ya. Artinya dia tidak beriman, itu dikatakan mati hatinya, orang yang binasa. Sementara orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang teguh imannya, ini dikatakan orang yang hidup di sisi Allah. Nah, jadi yang namanya orang mati ya di sisi Allah itu tidak ada gunanya sama sekali ya, tidak ada baiknya sama sekali menurut Allah ya, ibarat bangkai ya, tidak ada bermanfaat. Namun orang beriman ini yang kedudukannya tinggi di sisi Allah ya, ibarat orang yang hidup. Nah, maka di sini Allah tegaskan dengan kemenangan kaum muslimin ya, maka ini adalah sebagai bukti nyata kata Allah ya bahwa kebaikan ya, upaya menolong agama Allah ini pasti Allah menangkan ya, selama syarat-syaratnya itu sudah dipenuhi. Nah, jadi kalau kita melihat mengapa umat Islam ya belum mengalami kemenangan, itu berarti syaratnya ada yang belum terpenuhi ibu-ibu ya. Jadi ketika syaratnya udah terpenuhi tadi ya, keimanan yang murni, ikhlas, kokoh ya, perjuangannya totalitas, mengorbankan jiwa dan hartanya karena Allah, maka Allah akan beri kemenangan. Yakinlah itu ya, ketika kita sudah totalitas melakukan kebaikan, niat ikhlas, maka pasti Allah akan berikan pahala yang sangat besar, kemenangan di sisi Allah. Bahkan tadi baik di dunia apalagi di akhirat ya, janji Allah sangat pasti ini Allah berikan. Nah, kemudian di ayat 43,
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Nah, jadi salah satu ya yang membuat kemenangan umat Islam ini cara Allah ya, yaitu Allah memberikan mimpi kepada Rasulullah ya, melihat pasukan kaum kafir tadi. Pasukan Abu Jahal ini dilihat oleh Rasul di dalam mimpi hanya sedikit, ibu-ibu ya. Itulah kuasa Allah ya. Kemudian Rasulullah melihatnya sangat sedikit, dan itu Rasulullah kabarkan ya kepada para sahabat. Nah, mendengar cerita pasukan Abu Jahal ini sedikit, pasukan kafir ya Quraisy dari Mekah ini sedikit, maka sahabat itu jadi semangatnya ya luar biasa ya, tambah semangat, tidak ada gentar sedikit pun ya. Akhirnya itu kekuatan yang menguatkan mereka ya untuk mantap ya berjihad. Nah, maka seandainya kata Allah ya, seandainya mereka itu diperlihatkan bentuk aslinya ya, pasukan yang dibawa Abu Jahal itu, pasti mereka akan berbantah-bantahan karena takut ya. Pasti ada yang nanti akan pulang ya ke Madinah, nggak berani ya, akan mundur dari perang. Bahkan ada nanti yang marah juga, yang ingin bertahan. Itu yang terjadi kalau seandainya Allah ya memperlihatkan yang nyata. Karena kalau faktanya ya, pasukan Abu Jahal ini 1000 orang, persenjataannya sangat lengkap ya. Bahkan mereka itu membawa bekal yang sangat banyak. Bahkan diantaranya mereka itu membawa gadis-gadis penari ya, ibu-ibu ya. Jadi Abu Jahal ini dengan sombongnya ya, mereka merendahkan sekali ya. Mereka dengan bangga, dengan sombong ya, dengan keangkuhan ya, dengan pasukan yang sangat banyak, kemudian kendaraan-kendaraan kuda, unta ya, lengkap beserta perbekalannya. Bahkan tadi ada penari-penari ya yang menabuh gendrang ya untuk menyemangati. Itu membuat mereka itu serasa paling hebat sudah ya, pasukan yang paling hebat. Nah, inilah kita juga belajar, jangan pernah sedikit pun ya ada rasa bangga ya di dalam diri kita, rasa sombong dengan kemampuan kita ya. Karena ketika itu muncul ya, maka pasti Allah akan kalahkan ya. Nah, jadi jangan sama sekali kesuksesan itu ya kita merasa kita hebat ya. Misalnya kesuksesan anak kita, kesuksesan usaha kita, kesuksesan keluarga kita misalnya, atau apapun yang diamanahi kepada kita, kita merasa nih aku nih hebat begitu. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Kalau sampai ada rasa sombong seperti itu ya, inilah yang dicontohkan ya pasukan Abu Jahal ya, kesombongan, takabur ya, maka Allah hancurkan dengan kekalahan ya. Jadi jangan pernah ada di sini sifat merasa tadi hebat ya. Nah, kemudian di sini ini salah satu ya, dalam mimpi tadi Rasulullah melihat pasukan itu sangat sedikit ya, sehingga semangat sekali nih sahabat ya, padahal aslinya mereka tidak tahu aslinya ya, sangat banyak pasukannya. Tapi itulah yang Allah berikan ya, salah satu yang membuat ya semangat itu ya luar biasa. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya, kita kaum muslimin tidak perlu gentar, takut ya ketika kita sudah lurus ingin berjuang di jalan Allah ya. Maka yakinlah pertolongan Allah akan selalu bersama kita. Yang penting kita memenuhi syaratnya tadi ya, iman yang murni, ikhlas, sabar ya, sungguh-sungguh totalitas ya di jalan Allah. Maka tidak perlu kita khawatir ya dengan musuh yang saat ini ya, kita melihat upaya musuh menghancurkan umat Islam itu kan sudah sangat luar biasa ya, terutama serangan-serangan dari medsos ya, yang telah menghancurkan generasi kita sedemikian rupa ya, sehingga banyak sekali saat ini kejahatan-kejahatan yang mungkin rasanya zaman dulu kita tidak pernah dengar ya, namun karena medsos ini kayaknya banyak sekali ya merusak ya otak-otak kaum muslimin, sehingga banyak yang menghalalkan segala cara ya, termasuk ya dalam Islam itu Allah melarang keras ya ketika kita memamerkan ya, ibu-ibu mohon maaf nih ya, kekayaan kita ya, harta benda kita.
Sementara banyak kaum muslimin yang untuk makan saja mereka berjuang keras mengais dari sampah-sampah ya. Sementara ada kaum sosialita yang pamer tas miliaran ya, rumah mewahnya. Itu dalam Islam sangat dibenci oleh Allah ya. Ketika ada kaum muslimin yang dengan bangganya memamerkan kekayaan, sementara ada kaum lain yang justru kelaparan ya, itu di sisi Allah Allah sangat murka. Itulah juga yang membuat akhirnya ya hubud dunia, cinta dunia. Nah, jadi orang-orang yang akhirnya berlomba-lomba ingin ya kan, ingin juga seperti itu, akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya kita lihat sekarang orang tidak peduli lagi ya, mau korupsi, mau apapun yang penting bisa ya pamer di medsos, bisa eksis di medsos akhirnya ya. Mau cara riba, mau cara apapun begitu ya, mereka tempuh halal haram tidak peduli. Nah, inilah yang terjadi ya, kerusakan umat Islam ya ketika hubud dunia, cinta dunia ya. Cinta dunia ini sudah mendominasi ya di pikiran umat Islam. Ini artinya berhasil sudah ya, musuh Islam itu menjauhkan ya umat Islam dari bimbingan ya petunjuk Allah dan Rasulullah. Karena kita ingat ya bagaimana ya kehidupan Rasulullah ya, Masya Allah, Rasulullah itu cuma punya satu baju bu ya, tambalannya sampai bertambal banyak ya, selimutnya juga cuma satu. Selimut itu kalau dingin dijadikan selimut, kalau panas ya kalau panas dijadikan alas tidur. Nah, itu satu-satunya, dan sampai meninggal beliau tidak punya apapun di rumah beliau ya, yang sangat sempit itu ya, hanya tempat minum ya dari kulit itu, dan satu lagi baju besi beliau masih tergadaikan. Masya Allah. Jadi sangat jauh ya kehidupan umat Islam saat ini, yang dimana akhirnya dengan cinta dunia ini maka manusia banyak yang jauh ya dari petunjuk Allah, dan justru sibuk berlomba-lomba untuk memperbanyak harta ya, untuk nantinya dibangga-banggakan, dipamerkan. Nah, inilah yang terjadi ya ibu-ibu ketika ini ya penyakit ya yang musuh Islam itu sudah tahu ya, ketika umat Islam itu jauh dari Al-Quran, dari Sunnah, itulah yang terjadi. Mereka hubud dunia, akhirnya mereka gampang saja ya, seperti dicucuk hidungnya ibaratnya ya, diarahkan kemanapun tidak peduli lagi, akhirnya halal haram ya. Maka disitulah sudah ciri-ciri ya kehancuran ya umat ini ya. Nah, sungguh Allah maha mengetahui, kata Allah, apa yang ada di dalam hatimu. Nah, jadi Allah itu benar-benar nanti akan melihat hati-hati kita ya. Yang Allah nilai itu hati kita, apakah benar ya yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Maka tadi kalau sedikit pun ada tidak ikhlas, maka langit itu tertutup ya Bu ya, pintu langit itu tertutup sehingga amal-amal kita ini tertolak, tidak sampai ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita senantiasa banyak-banyaklah ya beristighfar, memohon ya penyakit-penyakit hati baik zahir maupun batin kita ini Allah ampuni, supaya amal-amal soleh kita ini sampai ya menuju arasnya Allah. Jangan hanya di langit ke-1 udah tertolak begitu. Nah, kemudian Allah jelaskan lagi ya selanjutnya di ayat 44. Wa iz yurikumuhum izil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nah, jadi ketika bertemu dua pasukan ini, itulah yang terjadi. Jadi umat Islam itu melihat sedikit tadi ya, pasukan Abu Jahal ini, pasukan kaum kafir Quraisy ini sedikit melihat dalam pandangan mereka. Nah, segeralah setelah itu ya ibu-ibu, malaikat itu Allah turunkan ya sangat banyak ya, berbondong-bondong dari langit itu menjadi pasukan Allah ya di dalam perang Badar ini. Nah, di dalam tafsir diceritakan bahwa malaikat ini langsung ya memukul tengkuk mereka, wajah mereka sampai hancur ya. Jadi kematian yang dahsyat ya oleh malaikat ya, pasukan Allah yang sangat kuat ini ya. Nah, itulah yang membuat perang Badar ini alhamdulillah ya Allah menangkan dengan bantuan pasukan langit ya.
Nah, karena kalau umat Islam sendiri ya masih belum hebat ya dalam peperangan, sarana prasarananya juga masih minim. Maka itulah ya yang Allah datangkan, cara Allah tadi melaksanakan ya kemenangan ini, urusan ini Allah yang akan menyelesaikan. Nah, jadi kita di dunia ini berupayalah semampu kita ya, tidak usah terlalu ngoyo gitu ya. Kemampuan kita seberapa ya kita serahkan Allah lah yang maha mampu ya. Jadi kita akan mudah ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah senantiasa ya kita ucapkan ya ketika kita melakukan sesuatu, bismillah dulu terlebih dahulu, kemudian kita memintalah pertolongan Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Ya, selalulah zikir. Nah, jadi saya lupa nih satu tadi ya. Satu, syaratnya juga ya ketika kita melakukan suatu amal soleh, itu juga perintah Allah senantiasalah kita berzikir. Nih maaf tadi lupa ya. Jadi salah satu kunci kemenangan tadi ya dalam melakukan amal soleh ya, perjuangan ya, istiqomah ya di jalan Allah, perjuangan menjalani hidup ini, maka jangan pernah kita melupakan Allah. Nah, jadi zikir itu senantiasa mengingat Allah, baik secara zahir maupun batin ya. Jadi secara zahir ya, lisan kita senantiasa bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir ya, istighfar, salawat ya. Namun batin kita, hati kita senantiasa juga tidak pernah lalai ya untuk selalu mengingat Allah. Nah, jadi jangan pernah kita lupakan Allah dalam setiap kondisi. Mau duduk, kata Allah, berbaring, mau kondisi apapun ya, senantiasalah kita mengingat Allah. Nah, kemudian itulah ya cerita dari perang Badar ya di sini. Jadi di sini juga ulama menjelaskan ya bagaimana kita sebagai umat Islam itu jangan pernah berpecah belah ya. Jadi kita disuruh bersatu padu, sama-sama niatnya ya berjuang di jalan Allah ini. Jangan sampai merasa kelompok yang paling benar, mengkafirkan kelompok lain, itu sangat Allah murkai ya. Karena selama ya kekhalifahan Islam ini belum terbentuk lagi, jadi nanti Rasulullah kan menjanjikan ya akan ada lagi nanti janji dari Allah ya, sebagaimana hadis Rasul akan ada nanti Imam Mahdi itu ya, bahwa nanti akan ada lagi kekhalifahan itu ya, bahkan dipimpin oleh Imam Mahdi ya. Nanti Nabi Isa juga akan turun ya. Nah, dalam menyongsong kemenangan ini kembali, maka kita memantaskan diri untuk menjadi bagian ya pejuang Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, walaupun mungkin kita tidak menemui ya zaman itu, namun kita yang hidup ini senantiasa berusahalah untuk menjadi bagian ya penolong-penolong agama Allah. Misalnya dengan harta kita ya, kita bisa sisihkan ya untuk kaum di Palestina misalnya, atau saudara-saudara kita yang berjuang di jalan dakwah misalnya ya, kita bantulah mereka, para penghafal Quran ya, para dai-dai yang di pelosok yang berjuang ya membentengi kristenisasi dan lain-lain. Kan banyak tuh Bu ya di aplikasi itu ya, seperti yang saya ikuti itu Quran Base ya. Situ banyak tuh infak, baik untuk mubalik ya, untuk anak yatim, untuk para dai, para hafiz Quran misalnya. Nah, itu salah satu ya upaya kita menjadi bagian ya penolong agama Allah. Dan tentunya salah satu ya kita di sini berkumpul juga dalam majelis ilmu ini dalam rangka ya menegakkan agama Allah, supaya ayat-ayat Allah ini terus dibumikan, terus kita kaji, jangan pernah tenggelam ya hanya di rak-rak tersimpan ya tafsir-tafsir ini ya, tapi kita berusaha memahami, mengamalkan ya, maka itulah sebaik-baik manusia di muka bumi kata Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ya menjadi keluarga Allah kata Allah ya, orang-orang yang ahli Al-Quran ini ya. Nah, disinilah sudah sangat jelas ya bagaimana supaya kita bisa menjadi bagian ya orang-orang yang diridai Allah. Syaratnya tadi keimanan yang kokoh teguh ya, amal soleh ya, amal yang niatnya ikhlas ya, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah, berpegang teguh ya kepada tali agama Allah, dan senantiasa kita berzikir, senantiasa mengingat Allah. Jangan pernah kering ya lisan kita ini, lidah kita ini, bibir kita ini dari berzikir kapanpun ya, dimanapun, saat kita di jalan, saat dimana, jangan pernah lalai ya kita untuk membasahi lidah kita untuk berzikir. Kemudian di ayat terakhir di sini intinya ya di ayat 45 adalah kewajiban berteguh hati, bersatu, dan larangan berlaku sombong serta riya.
Nah, jadi harusnya kita umat Islam ini bersatu padu ya, mau jamaah apapun ya, mau tablik, mau salafi, misalnya mau Hizbut Tahrir ya, banyak jamaah-jamaah ini ya, jamaah Islam, mau Ikhwanul Muslimin misalnya tarbiyah atau apapun ya, selama dia itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah ya, maka semuanya harus ya saling mendukung ya, bukan saling mencela, bukan saling menjelekkan ya, karena yang Allah nilai itu tadi hatinya ya, apakah benar dia perjuangannya sudah mengikuti Rasulullah, apakah benar niatnya karena Allah, itulah yang akan Allah terima ya pengorbanannya. Nah, jadi jangan pernah tadi mengkafirkan jamaah lain ataupun merasa benar sendiri. Jadi di dalam tafsir ya fi zilalil Quran itu dijelaskan harusnya ya di masa sekarang ini umat Islam itu tidak sibuk berselisih gara-gara fikih ya. Misalnya gara-gara yang kecil-kecil cabang-cabang. Misalnya gara-gara kunut ya, gara-gara tadi ya perbedaan-perbedaan seperti perayaan misalnya tadi ya yang sekarang banyak diperdebatkan misalnya. Harusnya umat Islam itu bersatu padu kembali menegakkan syariat Islam. Karena dengan syariat Islam inilah umat Islam bisa berislam secara kafah. Nah, selama belum terbentuk ini ya kekhalifahan Islam, kita mau berdebat seperti apapun ya tentang hukum, itu kita tidak bisa melaksanakan secara kafah karena belum ada negara yang menjamin ya untuk menegakkan syariat. Jadi harusnya kita bersatu padu menyadarkan ya umat Islam untuk segera kembali ya ke jalan Allah, kembali sungguh-sungguh ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, sehingga pertolongan Allah itu hadir. Nah, jadi kunci kemenangan itu ketika umat Islam ini sudah sungguh-sungguh beriman, bertakwa kata Allah, maka itulah akan datang kemenangan. Jadi selama umat Islam ini masih mayoritas ya, banyak yang tidak mau berilmu, banyak yang tidak peduli dengan Islam. Ini kita bisa melihat ya pengajian kita ini saja ya, dari jumlah penduduk kita ya di RT kita ini mungkin lebih dari 50 ya, ratusan hampir ya. Tapi yang ngaji cuman berapa orang ya kan. Nah, bagaimana Islam ini mau menjadi rahmatan lil alamin ya kalau dalam lingkup ini saja kita masih bisa melihat ya hanya minoritas ya yang mau bersusah payah berkorban, mengorbankan waktu ya, mengorbankan tentunya juga pulsa ya ibu-ibu ya, kota ya untuk kita seperti ini ya. Tentunya inilah Allah akan menilai, tapi tidak apa-apa ya, Allah bukan menilai dari banyaknya sebenarnya. Yang Allah nilai itu ketika ada sekelompok ya masuk manusia tadi seperti tadi ya yang kita lihat, walaupun sedikit jumlahnya, tapi ketika mereka ini benar-benar ikhlas ya meraih ridha Allah, tujuannya semata, kemudian dia totalitas ya berkorban untuk Allah, maka itulah yang akan Allah menangkan. Dan ini juga salah satu ya akan membentengi ya suatu wilayah itu dari murka Allah, azab Allah. Kita ingat ya bagaimana pesan Rasulullah, azab Allah itu akan diturunkan ya kepada suatu negeri yang banyak bermaksiat, kecuali ya di negeri itu masih ada orang-orang yang senantiasa memohon ampun, senantiasa beristighfar, senantiasa menolong agama Allah, maka Allah masih akan menahan ya azab tersebut. Tapi kalau sudah tidak ada orang lagi yang mau susah-susah ya mengkaji Islam, tidak ada lagi yang mau minta ampun, tidak ada lagi yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itulah yang terjadi, akhirnya Allah beri teguran keras ya seperti datangnya musibah ya ataupun bencana. Jadi kita tidak perlu takut ya ramalan-ramalan ya. Banyak tuh orang meramalkan akan terjadi azab bencana yang besar di Indonesia gitu ya. Ada kan ramalan ya. Karena Turki ini sudah kena gitu. Ya kita serahkan saja sama Allah ya. Yang penting kita saat ini berusaha untuk teguh iman ya, istiqomah, senantiasa hari-hari kita isi dengan amal soleh ya, ibadah kebaikan, maka apapun takdir Allah, mau Allah turunkan bencana pun ya, kalau kita kondisi iman yang kokoh ya, kita dijemput Allah dengan husnul khatimah ya. Justru di situ kebahagiaan ya, kita kembali dalam termasuk jihad ya ibu-ibu, dapat pahala jihad, mati syahid itu ya. Misalnya seperti di Turki kemarin ya, yang orang meninggal tapi dia kondisinya dalam keadaan beriman, Masya Allah ya, ditemukan itu harum ya ibu-ibu, tuh tim SAR yang menolong itu ya menemukan mayat-mayat yang berbau harum wangi. Nah itulah ya, mudah-mudahan lah kita juga seperti itu. Jadi kita nggak usah takut ya mau
ramalan orang bencana, kalau memang takdir Allah kita serahkan saja. Yang penting kita menjaga nih bagaimana iman kita ini tetap ada di dalam diri kita, sehingga kapanpun Allah mau menjemput kita, sekalipun kita dalam tempat tidur kita sendiri misalnya ya, kalau sudah waktunya, yang penting kita bisa kembali dalam keridaan Allah, dalam rahmat dan makfirah Allah. Maka itu merupakan suatu karunia yang sangat besar ya. Itulah sebenarnya karunia ya yang kita idam-idamkan ya, husnul khotimah ya. Nah, kemudian di ayat terakhir ya, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini sangat penting nih berarti ya ibu-ibu, kalau sudah Allah menyeru seperti ini ya, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, iza lakitum, ketika kalian bertemu, fi'atan fasbutu, pasukan ya, maka kalian teguhkanlah pendirian, wazkurullah, dan kalian ingatlah, sebutlah nama Allah, kasiran, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan yang ketinggalan ya. Jadi ketika kita menemui suatu ujian ya, jadi ini tetap berlaku ya, kalaupun kita tidak mengalami peperangan fisik ya, peperangan batin tadi misalnya ya, peperangan melawan hawa nafsu, bisikan setan ya, godaan dunia dan lain-lain, maka yang Allah perintahkan kita berteguh hati, beristiqomah, teguhlah kita memegang prinsip ya, bagaimana petunjuk Rasulullah. Ketika diberi kekayaan, bagaimana petunjuk Rasul, kita gunakanlah kekayaan itu untuk beribadah ya. Nah, misalnya kita punya harta ya, Masya Allah, ada yang bisa bangun rumah tahfiz misalnya, ada yang bisa bangun panti asuhan, bangun masjid, Masya Allah, maka hartanya itu menjadi investasi yang sangat besar ya di akhirat. Nah, jadi ketika tadi bertemu pasukan, artinya musuh ya, musuh ini kalau sekarang tentunya tadi bisa bisikan setan, hawa nafsu ya, cinta dunia tadi dan lain-lain, maka berteguh hatilah, jangan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian kata Allah di sini, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, berzikir dan berdoa. Nah, itulah yang akan menguatkan kita ya di era sekarang ini, bagaimana kita bisa istiqomah ya, kuat iman, tidak terpengaruh tadi, walaupun misalnya teman-teman alumni kita sudah gayanya sosialita misalnya ya, di grup-grup itu udah kita tidak terpengaruh ya, kita tidak berubah ya, walaupun kita dikasih kekayaan misalnya, kita tetaplah mengikuti bagaimana yang Rasulullah tuntunkan. Kita tidak terpengaruh gaya hidup hedonis ya, gaya hidup yang Rasulullah murkai ya, tetap kita hidup dengan sederhana ya, justru kita gunakanlah harta kita ini di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah di sini. Nah, la'allakum tuflihun, kata Allah. Masya Allah, inilah ya ciri-ciri orang yang beruntung. Ketika dikasih kesempitan ya maupun ujian, dia sabar ya, Masya Allah. Maka itulah ya, tidak ada bedanya sebenarnya mau kaya mau miskin, yang penting dia teguh iman ya, dia totalitas beribadah senantiasa, dia selalu ingat kepada Allah, itulah manusia yang beruntung. Jadi yang beruntung itu bukan dilihat dari banyaknya harta, tingginya jabatan ya, kemudian cantiknya paras rupa nih, sibuk skincare misalnya ya, ke salon sampai puluhan juta tuh kalau artis ya sekali ke salon. Allah tidak melihat sama sekali itu ya, yang Allah lihat tadi bagaimana hati-hati kita. Nah, tadi Allah Maha melihat ya apa yang ada di dalam hatimu, kata Allah. Itulah orang yang beruntung, kata Allah, yang senantiasa hatinya khusyuk tawadhu ya, hanya berfokus ya beribadah di dunia ini dan niatnya semata-mata hanya meraih ridha Allah. Wallahu alam bisawab. Demikian ibu-ibu solehah rahimakumullah, tadabbur